Indonesia yang dihuni oleh berbagai suku bangsa memiliki satu bagian wilayah yang masih melestarikan budaya tradisional, yaitu Kabupaten Belu yang beribu kota di Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Belu dihuni oleh banyak suku bangsa, 4 di antaranya dikenal sebagai penduduk yang sudah turun-temurun hidup di Belu yaitu suku bangsa Dawan, Tetun, Bunak, dan Kemak. Pada masa kini mereka tersebar di berbagai wilayah Pulau Timor, termasuk wilayah Timor Leste, dan pulau-pulau di luar Pulau Timor, seperti Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di wilayah Indonesia. Walaupun mereka hidup berpencar, tetapi hingga kini mereka masih merawat kekerabatan dan mempraktikkan budaya tradisional sebagaimana yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Kita sekarang lagi menuju ke sebuah perbatasan daerah Timor Leste dengan NKRI. Di sana kita akan melakukan ritual adat. Tentunya ini adalah budaya yang terus dikembangkan dan dipertahankan masyarakat sekitar sini. Ikuti terus saya hanya di PNTV. Masyarakat Belu sangat percaya pada nenek moyang atau leluhurnya dan selalu patuh pada norma-norma yang berasal dari leluhur. Misalnya, pandangan tentang pembangunan sebuah rumah adat yang sudah didirikan dan sebelum ditutup atau diatap mereka terlebih dahulu memohon izin ke para leluhur. Itulah kondisi jalan yang kita lalui. Jalan ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan, tetapi hanya oleh manusia. Kebetulan yang bisa saksikan sendiri, ini kita menuju ke sebuah kampung atau sebuah daerah wilayah yang dimana akan kita lakukan ritual adat di sana terkait sebuah pembangunan rumah adat. Teman-teman pemirsa semua penasaran? Ikuti terus saya. Seperti salah satu pembangunan rumah adat Kisaya di Desa Bakus Tulama, Kecamatan Tasifeto Barat. Saya pun ikut dalam ritual adat itu. Perjalanan yang cukup jauh kami tempuh dengan berjalan kaki. Kami menuju sebuah hutan di bawah bukit. Wow, meski demikian para tokoh adat dan masyarakat begitu semangat dan antusias. Para tokoh adat setempat melakukan ritual adat di sebuah hutan jauh dari rumah-rumah penduduk. Mereka meyakini tempat atau hutan itu adalah tempat asal leluhur mereka tinggal. Bisa kita sudah di tengah perjalanan. Naik Ke tujuan kita ini tinggal beberapa menit lagi kalau tidak salah kita sudah sampai. Di hutan ini mereka akan melakukan ritual adat tidak hanya 1 hari tetapi sampai 3 hari, makan, minum dan tidur di hutan ini. Kita sudah sampai di tujuan kita. Disinilah mereka melakukan ritual adat, tempat mereka istirahat, tidur. Ternyata mereka di sini sudah 1 malam. Bapak-bapak tokoh adat pun melakukan ritual adat dengan mendatangi beberapa tempat yang disebut tempat pemali. Di tempat ini ada batu yang telah disusun serupa sebuah tempat tinggal dan mereka pun menyembelih hewan-hewan seperti babi dan ayam. Ritual adat yang mereka lakukan, pemirsa sendiri bisa saksikan berbagai macam ritual yang diselenggarakan di sini. Ada pemotongan hewan seperti babi, ayam. Ini sudah menjadi tradisi masyarakat daerah ini. Karena tempat yang begitu banyak mereka pun membagi kelompok untuk melakukan ritual adat.
Setelah melakukan ritual adat ini, hewan yang telah disembelihi pun siap dibersihkan. Para pemuda yang ada langsung membakar hewan ini dan membersihkannya. Hewan yang telah dibersihkan selanjutnya diberikan kepada para bapak-bapak tokoh adat untuk dipotong dan selanjutnya diserahkan ke ibu-ibu untuk dimasak sesuai adat di sini. Para tokoh adat yang sehabis melakukan ritual adat pun kembali, dengan bahan-bahan yang mereka bawa. Saya pun merasa kaget, ada seorang bapak yang pulang sementara digendong oleh beberapa lainnya. Ternyata bapak ini sedang memikul air yang diisi dalam bambu yang disebut air pemali sehingga bapak ini mengalami kerasukan. Setelah semuanya berkumpul, saatnya mulai makan. Makanan yang disediakan apa adanya yang berasal dari hewan-hewan itu, melingkar dan para ibu-ibu membagikan makanan di sebuah piring dan diserahkan ke bapak-bapak untuk dimakan. Hari sudah malam, di tempat ini kami harus tidur dan akan melanjutkan ritual adat keesokan harinya hingga kembali pulang ke tempat pembangunan rumah adat. Di saat pulang, para tokoh adat, yaitu salah seorang bapak dan mama yang memegang air pemali itu mengalami kerasukan, meski demikian mereka memegang sampai ke tempat tujuan. Setibanya di tempat pembangunan rumah adat, air pemali itu langsung diletakkan di bawah sebuah pohon sambil diikat dan ditutup sebuah kain adat. Pemirsa penonton Pesona Nusantara PNTV, ini salah satu norma yang diturunkan berfungsi sebagai perintah untuk memelihara lingkungan alam seperti bagaimana masyarakat bersikap pada rumah adat. Kita sebagai generasi penerus, harus menjaga dan melestarikan budaya kita. Budaya adalah suatu warisan atau leluhur dari nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Budaya Belu sangat banyak dan beragam, budaya itulah yang seharusnya kita jaga dan kita lestarikan. Sampai di sini dulu ya, pemirsa penonton Pesona Nusantara PNTV, saksikan Pesona Nusantara lainnya hanya di PNTV. Saya Ade Rachel dan tim mohon undur diri.